Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi ini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan acara pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi aksi nyata program guru penggerak di SMK Negeri 4 Klaten tahun 2023. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pengantar aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu CH Kartikawati MPD, dan yang ketiga adalah inti acara yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Setiawan ST. Acara yang keempat yaitu tanggapan, acara yang kelima kesimpulan, dan acara yang keenam adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pengantar aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu CH Kartikawati MPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bu Susana yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami. Baiklah, pada kesempatan pagi ini kami akan menyapa dulu. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Sehat semuanya? Iya. Yang pertama kita harus selalu memanjatkan syukur kepada Tuhan atas segala rahmat-Nya yang telah kita nikmati bersama dari bangun pagi hingga saat ini kita diberi kesempatan untuk bertemu, berkumpul bersama-sama, belajar bersama-sama. Pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan aksi nyata dari CGP atas nama Bapak Bambang Setiawan, CGP Angkatan 7 untuk aksi nyata 1.4. Untuk itu marilah kita nikmati, bisa nanti tanya jawab, kemudian kita masuk ke acara yang inti. Untuk itu kami persilakan Bapak Setiawan untuk menghandle acara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu CH Kartikawati. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Setiawan. Kepada Bapak Bambang Setiawan, waktu dan tempat kami haturkan. Ya, terima kasih Bu Yusana yang telah memberikan waktu pada saya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang mana pada hari ini bisa hadir dengan keadaan sehat semua. Ya, sebelum saya mulai akan saya buat pantun terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, pantun ini tadi muncul setelah saya waktu mau mandi. Wah, api nganggo pantun nih. Nah, jadi saya membuat sebuah pantun. Nanti Bapak Ibu kalau sudah saya berbicara, Bapak Ibu nanti bilang cakep gitu ya, mau mencontoh. Iya, meskipun pantunnya tidak cakep, iya. Oke. Saya mulai nih pantunnya ya. Iya. Nanti Bapak Ibu bilang cakep gitu ya. Kathok cendak suwek sithik. Matur nuwun ibu-ibu yang paling cantik. Kathok dawa bedhahe amba. Matur nuwun kangge bapak-bapak ingkang sampun paring wisada. Cakepnya mana Bapak Ibu? Iya, yang terakhir nggih, ya. Kathok cendak, kathok dawa. Gusti Pangeran ingkang paring nugraha. Iya. Oke, rada sepi ora apa-apa. Iya, kayak saya ulang lagi kene men rada terus deh. Kathok cendak suwek sithik. Matur nuwun kangge ibu ingkang cantik. Kathok dawa bedhahe amba. Matur nuwun bapak-bapak ingkang sampun paring wisada. Kathok cendak, kathok dawa. Gusti Pangeran sing paring nugraha. Iya, ini tidak tambah seru ya. Iya, demikian Bapak Ibu.
pantun dari saya, meskipun gaweannya tadi dadaan. Ya, akan saya mulai tentang aksi nyata modul 1.4 forum berbagi aksi nyata. Nah, di sini ada kata forum berbagi, makanya di aksi nyata saya akan berbagi kepada Bapak Ibu, khususnya sasarannya adalah guru wali-wali dan BP, sehingga apa yang nanti kami sosialisasikan pemahaman tentang aksi nyata budaya positif bisa tersampaikan lebih efektif karena Bapak Ibu adalah wali dan juga Bapak Ibu BP di SMK 4 Klaten ini. Saya akan maju ke depan sebentar. Saya perkenalan dahulu, nama saya adalah Bapak Agustinus Bambang Setiawan, tapi disingkat dengan A, yaitu A Bambang Setiawan, yaitu CGB Angkatan 7 SMK Negeri 4 Klaten. Sebelumnya saya sudah mendaftarnya itu terlebih dahulu saya di SMK Warsito Gendangan, karena saya diterima di sini sehingga langsung aja masuk di SMK 4 Negeri Klaten bersama dengan 7 Bapak Ibu yang juga masuk dalam CGB pada tahun ini, tahun 2021. Mulainya tahun 2021, tetapi budaya positif, arti kata dari budaya itu adalah sebenarnya kebiasaan atau tradisi, sehingga berbeda mungkin dengan sekolah lain, SMK lain, yang mana dia mengetahui potensi apa yang ada di SMK tersebut. Nah, positif itu artinya apa? Itu nilai-nilai yang baik. Apa nilai-nilai yang baik itu? Ya nanti dilihat dari potensi dari SMK ini. Yang berikutnya materi saya, itu materi budaya positif antara yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukum dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Ya, berikutnya pandangan tentang disiplin positif melalui segitiga restitusi. Ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan diri. Dengan memiliki disiplin diri, maka seorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Oke, arti merdeka itu sebenarnya disiplin, justru malah disiplin. Nah, tetapi kadang-kadang kalau kita mendengar kata disiplin itu adalah patuh, turut sama aturan. Dan nanti kalau tidak disiplin akan kena suatu sanksi atau hukuman. Nah, tetapi Ki Hajar Dewantara memberikan bahwa disiplin itu adalah yang merdeka. Itu dimulai dari dirinya sendiri. Kalau dia disiplin, dia tidak akan tertekan di sekolah. Contohnya dia sudah bangun pagi, jadi mendisiplinkan diri sendiri. Terus bangun pagi berangkat sekolah dengan pagi-pagi. Nah, tetapi kalau dia tidak mendisiplinkan diri, ya, dia justru malah kena hukuman itu tadi. Jadi sebenarnya disiplin itu adalah disiplin untuk dirinya sendiri biar dia merdeka di sekolah. Oke, bentar ya Bapak Ibu, Ibu Rastri untuk BP. Ya, hari ini ada pencerahan, mudah-mudahan pencerahannya bukan kegelapan, ya, untuk materi pemahaman budaya positif pada pagi hari ini. Nah, disiplin diri membuat seorang mampu menggali potensinya untuk tujuan yang bermakna. Guru dapat melakukan disiplin diri kepada murid melalui segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada cara melalui agar anak-anak bisa mengembalikan diri, kepercayaan diri, tetapi tidak merasa tertekan dengan adanya kepatuhan, kedisiplinan di sekolah. Sekarang Bapak Ibu ada sepasang ya,
salah satu menggenggam, mungkin yang sebelah kanan menggenggam, bapak atau ibu yang sebelah kanan menggenggam, terus yang di sebelahnya mengatakan tolong dibuka, tetapi dengan catatan bapak ibu yang di sebelah kanan, barang yang digenggam itu adalah hal yang berharga sekali. Bagaimana ibu yang di sebelahnya bisa ngerayu genggaman itu terbuka, boleh digelitik-gelitik, boleh dirayu juga boleh, monggo sampai bisa kebuka. Iya. Yo, sekarang kita mulai di sebelah kanannya menggenggam dahulu, menggenggam ya. Pak Kus menggenggam dulu, Pak Kus. Oh ya, Deng. Oh ya. Oh saya di sini ya. Oke, yang di sebelah kanan berarti ada sini ya. 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 Ya, menggenggam. Bu Indah menggenggam ya. Terus nanti Bu DP mengerayu. Terus nanti saya akan bertanya, kenapa kok dibuka, kenapa kok tidak dibuka. Mungkin ada 3 atau 2 nanti untuk contoh ya. Oh ya, yang mulai digenggam dulu yang di sebelah kanan Bu, yang kanan menggenggam, sebelah kiri malu mengerayu, sebelah kiri merayu agar genggamannya bisa dibuka. Ya, yang mulai 1, 2, 3. Iya, ada yang buka, oke ya, karena kalah dengan rayuan ya. Ya. Iya, sudah cukup. Iya. Bu Rasti ada yang kebuka tidak? Bisa kebuka? Oh iya. Bu Nino? Oh iya. Terus Pak Kus kebuka, Pak Kus? Oh iya. Karena rayuannya mau Pak Kus. Iya. Sekarang saya tanya dulu bagaimana Pak Kus dulu ya. Ya, kenapa kok tadi bisa sampai membuka Pak Kus? Gimana caranya? Langsung dibuka. Biar suaranya kedengar di video. Ini kan tadi langsung saya bilang cantik, begitu dibilang cantik langsung terbuka tangan. Berarti Bu Win kenapa Bu kok bisa kebuka tadi? Maaf atau karena? Kan tadi ditanya, disuruh menggenggam hal yang berharga. Saya menggenggam udara. Iya, udara kan berharga. Pak Kus minta ya saya kasih udara, kita sama-sama. Oke, sekarang yang belakang sampai nggak ya ini? Sampai. Bu Nini macam ini untuk perwakilan Bunan satu lagi ya. Tapi untuk buka atau tidak? Tidak. Iya, kalau saya rayuannya Bu Nur masih kurang menggigit begitu, sehingga saya tidak membuka genggaman saya, karena yang saya genggam itu adalah satu rahasia atau privacy dari anak saya ke diri saya. Terima kasih. Ya, sebelahnya Bu, kenapa Bu tadi? Terima kasih. Di sini saya tidak berhasil merayu Bu Nino untuk membuka genggamannya. Ternyata setelah saya pelajari, wah ini Bu Nino benar-benar menjaga rahasianya begitu erat, jadi memang susah untuk saya mencoba membukanya. Berarti taat kepada karena ada rahasia yang tidak boleh orang lain tahu. Ya, sekarang Bu Rasti agak kesini dikit Bu. Tadi terbuka Pak. Ya, saya tadi pegang tutup bolpen. Jadi itu berbagi sama Mbak Eka nggak apa-apa. Oh iya. Mbak Eka, apa tadi rahasianya kok bisa membuka akhirnya Bu Rasti? Karena Bu Rastri itu orangnya suka berbagi, ya ketika saya minta membuka langsung dibukakan. Oh iya. Kalau saya ingin dibuka, boleh enggak Bu Rasti? Iya, oke. Nah, ternyata dari pengalaman ini sebenarnya apa? Pihak pengendali adalah diri kita. Mau dibuka atau tidak ada diri kita, bukan orang lain. Meskipun orang lain mengerayu apapun, yang penting ada pengendali ada di kita. Nah, itu artinya apa? Sebenarnya putra putri yang ada di sekolah di sini atau siswa itu sebenarnya pengendalian tidak harus pada guru sebenarnya, tetapi pada dirinya sendiri. Terus intinya apa kok bisa seperti itu? Berarti Bapak Ibu cuma hanya mengantar, membimbing
dan mengeluarkan potensi yang ada pada siswa. Nah, demikian Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan disiplin diri. Itu adalah motivasi yang kuat dalam diri agar tidak didisiplinkan orang lain. Nah, itu apa intinya? Berarti kalau sudah di rumah saja tidak disiplin, makanya dia akan didisiplinkan orang lain. Contohnya kalau anak sekolah tidak pakai helm, itu artinya didisiplinkan oleh polisi. Kalau dia di sekolah terlambat, dia akan disiplinkan oleh orang lain atau bapak ibu guru. Nah, sebenarnya disiplin harus mulai dari dirinya sendiri. Kata Ki Hajar Dewantara, merdeka adalah disiplin dari dirinya sendiri. Sehingga dia waktu keluar, dia akan bebas. Tidak akan kena aturan, tidak akan kena patokan-patokan atau hukuman-hukuman yang terjadi karena dia sudah mendisiplinkan diri sehingga dia hidup dengan merdeka. Begitu. Kita lanjutkan, yaitu tujuan disiplin positif adalah yang nomor 2 dulu. Disiplin yang sudah bermakna positif adalah terbagi menjadi 2, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi yang menjauhkan dari hukuman. Nanti sebuah contoh ya. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab, akan saya tampilkan pertanyaan. Ini kira-kira suatu hukuman atau konsekuensi. Nanti akan saya tanya biar Bapak Ibu juga punya pandangan. Pertanyaannya ini. Jika ada anak yang seperti ini, terlambat masuk, guru menyuruh membersihkan kaca, itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Pertanyaannya cuma 2 Pak. Sanksi tidak ada. Konsekuensi atau hukuman. Terlambat masuk, guru menyuruh membersihkan kaca. Jawabannya betul. Tadi belum saya rancang, saya jawab, nanti muncul belum karena saya ngetik aja. Yang betul adalah dia adalah hukuman. Terus yang kedua nanti akan saya simpulkan. Murid terlambat masuk lapangan 10 menit. Guru olahraga menyuruh ambil sampah di lapangan agar kelihatan bersih. Itu konsekuensi atau hukuman. Masih hukuman. Berikutnya, murid menjatuhkan gelas minuman bapak guru di lantai. Guru menyuruh mengepel. Konsekuensi. Yang berikutnya, murid terlambat masuk lapangan 10 menit. Guru olahraga menyuruh keliling lapangan basket 10 kali. Apa ini Bu? Sini. Hukuman. Yang hukuman 7 jari. Ibu, Bapak Ibu, hukuman, ada lagi? Murid terlambat 10 menit. Guru olahraga menyuruh keliling lapangan basket 10 kali. Jadi guru ini nyuruh karena bocah ngubungi lapangan 10 kali. Itu namanya guru olahraga. Hukuman, yang hukuman berapa tadi? 2 ya? 2. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Bu DP. Perlu dipahami dulu antara konsekuensi dan hukuman. Konsekuensi itu kan bisa dikatakan konsekuensi apabila pada saat awalnya itu sudah ada kesepakatan dengan siswa dan guru. Nah, di sini dalam soal ini kan belum ada keterangan apakah di sini sudah ada kesepakatan kelasnya atau belum. Jadi itu bisa dianggap sebagai konsekuensi dan juga bisa dianggap sebagai Pak. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Bambang. Dalam konteks ini perlu ditekankan lagi bahwasanya dalam kelas tersebut sudah ada kesepakatan kelas atau belum terkait keterlambatan masuk lapangan. Apabila dalam kelas tersebut sudah ada kesepakatan kelas yang menyatakan bahwa apabila terlambat nanti
keliling lapangan 10 kali. Nah, kalau sudah ada kesepakatan itu berarti untuk soal ini termasuk ke dalam konsekuensi. Tetapi apabila belum ada kesepakatan kelas, maka ini termasuk sebagai hukuman. Begitu Pak Bambang. Terima kasih. Kalau sekilas berarti ini adalah hukuman. Ya, berarti hukuman tambah 3, yang lain konsekuensi. Ya. Sedikit saya, karena saya sudah membaca referensinya, bahwa kalau konsekuensi adalah berhubungan dengan apa yang dilakukan, seperti tadi contoh menyinggol gelas, terus dia akan membersihkan lantainya, berarti kan dia ada hubungannya, itu berarti namanya konsekuensi. Jadi kalau tidak ada hubungan sama sekali, itu adalah hukuman. Contohnya telat, langsung kamu berdiri panas-panas di situ. Ya. Dan yang kedua, pas terlambat upacara, karena terlambat, nanti setelah ini kamu menghormat bendera selama 1 jam, bukan panas-panas. Itu namanya hukuman. Jadi tidak ada hubungan untuk memperbaiki dirinya. Nah, kalau yang di 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah itu konsekuensi. Meskipun itu sekilas tidak diceritakan, itu masih ada hubungannya. Karena apa? Tadi ditanyakan Bu, tadi dia sudah menanyakan, ini sudah mulai masuk nih artinya. Nah, iya, tadi kan nanya, itu guru olahraga tidak? Wah, itu sudah nyambung, saya sudah berpikir ini sudah paham, memahami. Nah, murid terlambat masuk ke lapangan 10 menit. Guru olahraga menyuruh keliling lapangan. Nah, sebelum itu pasti guru akan mengadakan pemanasan Bapak Ibu. Nah, dia dihukum 10 menit itu biar pemanasan, sehingga dia masuk bersama-sama nanti dia sudah ada pemanasan. Karena dia terlambat punya pemanasannya. Begitu Bapak Ibu, berarti sudah ada sedikit pencerahan. Kita lanjutkan. Hubungannya dengan tadi ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi. Nah, sekarang kira-kira hukuman itu untuk saat ini adalah berfaedah atau bermanfaat atau bukan? Kira-kira Bapak Ibu? Kira-kira? Oh ya, hukuman atau penghargaan yang sekarang ini perlu atau tidak, bermanfaat apa tidak? Bu Ika, Bu? Ya. Perlu enggak hukuman atau penghargaan itu perlu enggak diberikan? Ya, ya. Perlu Bu, perlu, Bapak Ibu perlu, tidak? Iya. Ya sebenarnya dilihat dari jangkanya Bapak Ibu. Kalau jangka pendek itu masih perlu, ya. Tetapi kalau jangka panjang itu tidak perlu, tidak boleh. Nah, alasannya apa? Kalau dia nanti dihukum, tadi kan tidak ada hubungannya dengan relasi antara pekerjaan atau yang dilakukan, tidak ada. Itu berarti sebenarnya kurang bagus, kurang ya, bukan tidak bagus, kurang bagus. Nah, ini adalah memang perlu, tetapi ini nanti Bapak Ibu masih dalam kategori yang mana, nanti ada 5 posisi nanti Bapak Ibu masuk di mana. Nah, itu kalau jangka panjang hukuman itu adalah menyakitkan bagi dia sebenarnya jangka panjangnya. Wah aku mungkin, tapi ada positifnya juga. Wah aku mungkin kalau tidak disenani Pak Agus kon raup sih, aku sudah jadi tentara. Ya, itu bagus. Tetapi ada hal yang negatifnya adalah dia akan merasa ada suatu apa ya di dalam hatinya itu merasa sakit hati. Nah, jadi memberikan hukuman tidak diperkenankan, tetapi nanti di situ masih tidak apa-apa. Ada masuk posisi ada di mana Bapak Ibu nanti. Jadi kalau tadi ada yang menjawab, oh perlu, nanti ada masuk di kategori, nanti akan saya tampilkan Bapak Ibu masuk di kategori posisi mana. Nah itu dicerahkan karena berpikirnya jangka panjang. Kan Bapak Ibu akan memanen hasil itu adalah jangka panjang, tidak besok terus langsung jadi polisi, tidak. Masih lama baru nanti
kelihatan di situ. Ya, makanya kita berpikirnya ada jangka panjang. Untuk hukuman tidak diperkenankan, untuk kemarin ada solusi jangka panjang. Nah, terus berikutnya adalah tadi ada penghargaan. Penghargaan itu adalah juga tidak diperkenankan sekarang. Makanya di SD Mari Asumta atau di yang sekarang tidak ada namanya penghargaan, pemberian hadiah itu tidak. Karena dari referensi yang kami baca, kami pelajari di CGB itu akan mematikan kreativitas. Ya, dia kalau sudah mendapat penghargaan sudah dia diam. Tetapi dia tidak akan menggali lagi. Ya, jadi sudah itu. Sesuk nek wis aku mau pelajari gitu aja wis juara kok. Ya, gitu. Atau saya mau menari, wah mau menari tok. Tidak ada pengembangan diri. Baru dia ada penghargaan tapi dia baru mau lagi. Termotivasi lagi. Nah, itu penghargaan juga tidak diperkenankan. Maka pada pagi hari ini saya mengenal tentang restitusi. Apakah sih restitusi itu? Oh, ini baru ya. Saya kenalkan dulu. Restitusi itu adalah menyangkut tentang yang pertama kalau di sekolah yang penting satu ada kesepakatan nih Bapak Ibu. Kesepakatan kelas. Itu sudah saya terapkan di kelas 10 AKL 2, tetapi memang saya belum memantau terus, nanti sambil jalan saya akan memantau. Nah, keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu? Itu adalah kepedulian anak-anak tentang kelas, tentang sekolah. Nah, terus tentang dirinya juga, tentang dirinya orang lain. Itu akan ditulis di dalam seperti hampir sama dengan yang dibuat program dari Pak Hesti tentang kepedulian sampah itu. Nah, tetapi itu ini adalah berupa kepedulian kelas. Saya tampilkan dulu. Oh, kalau itu dikit. Ya sudah. Bapak Ibu, terus anak-anak menempelkan boleh di papan tulis, boleh dibuat sebuah tempat, ya, karena menempelkan apa yang diyakini tentang kepedulian kelas, ya. Nah, ini akan menjadi senjata Bapak Ibu. Jadi apabila nanti anak-anak melanggar apa yang pernah dituliskan, nanti Bapak akan memberikan induksi, memberikan pemahaman tentang itu. Ya, langsung aja dilanjut ya. Menuju ke kebutuhan dasar manusia dan sebagainya. Ya, kebutuhan siswa itu adalah yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga adalah kesenangan, yang keempat adalah kebebasan, yang kelima adalah penguasaan. Nah, ini contohnya adalah jadi khususnya BP ya, mungkin Wali juga gitu. Kalau menelusuri anak nanti dia itu kenapa kok seperti ini, yaitu atau karena kurang cinta kasih dari orang tuanya, atau karena orang tuanya sudah broken heart, broken home, putus asa membimbing anak. Wah, anak oke banget ini mau dikapake nanti tidak kopen. Terus yang kedua, kesenangan anak kok senangannya ngegame ya. Piye carane memahami atau memberikan pengaruh pada anak. Terus yang berinya kebebasan, pengen bebas, ora teratur, kelambi ditoke, dikandani angel, ya. Atau gaya aturan rasa dilebok, kayak sing khusus lenang, jadi rasa ngatur bisa juga. Ya. Yang penting kesepakatan. Tapi kesepakatan ini harus universal, yang umum, tidak boleh terus mengada-ngada karena anak dikandani akhirnya untuk pria memakai baju di luar semua. Sosok angkatan itu. Nah, Bu Rasti sudah pernah menyaksikan ya, banyak anak-anak akhirnya pasti ngasih ngono. Kalau ini dibawa orang aku balik sebenarnya mau ya sebenarnya mau dicekol aja biar caranya memberikan pemahaman. Terus penguasaan, siswa itu juga pengen yang paling iso.
Jadi dia merasa sing pinter dhewe, jadi engko liyane iki masih do manut awake dhewe. Ada yang begitu. Ya. Jadi udah kasih sayang, penguasa juga, kebebasan juga, ada kesamaan sudah. Kita berikutnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, nah di sini ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu jadi menjawab itu masuk di mana. Sekarang saya contohkan. Bu Yana, tolong diklik yang iya, oke. Posisi adalah sekarang guru yang berbuat atau perbuatan yang dilakukan oleh guru. Penghukum itu adalah contohnya menghardik, menunjuk-nunjukkan, salah, atau menyakiti hatinya, menyindir. Jadi ngomongnya disindir aja. Nah itu termasuk penghukuman gitu Bapak Ibu. Ya, diklik lagi Bu yang ada Bu. Lanjutnya, sekarang pembuat orang merasa bersalah. Ya. Kadang-kadang Bapak Ibu juga bercerita atau berceramah, tetapi nanti mengatakan, wah aku kecewa dengan dulu karo ini, bocah kok angel orangmu. Nah itu justru anak itu akan merasa dirinya bersalah yang tidak akan habis-habisnya. Sebenarnya ada kata-kata, wah aku kecewa dengan dulu karo ini, wah jadi angel, diomongi angel, wah saya kecewa sekali. Nah, itu akan masuk di dalam hati dia sampai bertahun-tahun Bapak Ibu. Itu menurut sosialisasi kemarin ya, saya juga belum mau mencoba ini. Ya, saya tularkan dulu apa yang disosialisasikan pada ya, teman itu bagaimana? Bapak Ibu sebagai teman atau menjadi ya. Kalau teman itu adalah membuat alasan untuk muridnya. Contohnya, umpama aneh muridnya telat. Isra popoleh, kurang tahu mau karo BBN istananya. Nah itu sebagai teman, itu juga tidak boleh. Ya. Berikutnya Bu. Nah kalau pemantau itu cuma mengingatkan. Jadi Bapak Ibu ada di posisi mana ini? Pemantau adalah menghitung atau mengukur. Memotong lagi itu. Kowe ngerti ra jam piro iki le? Wis jam 7 kok lagi teko iki ngopo? Nah itu adalah pemantau. Ya. Begitu. Terus berikutnya yang manajer. Nah kalau manajer adalah menanyakan alasannya apa. Kenapa boleh kok bisa mangkat lagi? Ya. Sesuai kesepakatan kelas terlalu boleh kok mangkat kuliah ini. Oh saya membantu ibu, jadi saya mengerti. Oh dia membantu ibu. Tetapi nanti kita juga telusuri lagi. Memantau tidak hanya tidak sebentar ini Bapak Ibu. Jadi guru itu ternyata untuk mendampingi terus. Jadi sesuk dicakoke meneh, alasannya padha kuwi ra. Terus dicane ajane alasannya padha le. Kok kowe mangkat komisi terus gitu. Nah itu sebagai manajer. Yang dikatakan guru apa? Yang dikatakan guru apa? Kalau penghukum itu seperti ini. Kalau kamu tidak melakukan awas, ya rasakan seperti itu diancam, itu adalah sebuah penghukum. Nah, lanjut tuh ya, pembuat orang merasa bersalah. Guru biasanya mengatakan apa? Kamu seharusnya tahu ibu lelah sekali, mengatakan, dan ibu stres. Jadi dia sendiri akan mengungkapkan kekecewaannya, kesusahannya. Jadi dia akan merasa dirinya sendiri itu, waduh, dosa banget kalau guru ini dosa banget. Jadi dia akan bertahun-tahun merasa itu terus. Jadi harus kata-kata itu sekarang harus dihilangkan Bapak Ibu. Jadi harus memberi motivasi. Tadi ada di manajer nanti Pak, bentar lagi. Ya kita lanjutkan Bu yang teman. Ya kalau teman ini kata-kata yang sebagai guru tetapi punya jiwa teman. Ayolah kerjakan lagi demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu pernah bantu. Kemudian tahu tak bantu toh? Ayo ganti bantu toh. Nah seperti itu ada masih bersikap teman, bukan sebagai seorang manajer. Semua guru harus mempunyai wawasan sebagai manajer. Ya berikut itu. Iya. Tadi pemantau tadi tanya apa peraturannya? Peraturannya apa? Ya. Berikutnya ada jam berapa ini? Jam sekolah masih di sini. Seperti itu adanya pemantau tidak memfollow up atau dia
tidak merubah, cuma menanyakan aja. Yang berikutnya manajer, Bu. Ya. Terus yang berikutnya adalah ya. Nah, ini masuk ke dalam kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Anak-anak yakini. Nah, yakin itu maksudnya dia kembali kepada kesepakatan tadi. Nah, kesepakatan itu bisa sebagai senjata Bapak Ibu. Ya. Apa yang kamu yakini waktu anak-anak membuat kesepakatan kelas? Ya, terus usahamu apa nanti kira-kira? Jangan telat-telat gitu. Dia akan menjawab, oh ya, besok saya akan bangun lebih pagi lagi, Bu. Oh ya, besok saya akan membuat alarm di HP atau jam di rumah. Ya, sampai segitu nanti kemungkinannya seperti kemungkinan besarnya. Terus apa perubahan itu kalian nanti akan membuat apa seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir adalah hasil. Ya, Bu, hasil Bu. Hasil kalau penghukum, ya. Oke, berarti kan ini Bapak Ibu itu Abu Rasti ini. Nanti dicek. Kalau penghukum adalah ini memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ya, pernah saya survei ke anak-anak banyak yang bohong Bapak Ibu. Berarti sikap di sini masih kita sebagai penghukum. Kalau hasil dari membuat orang merasa bersalah, nah ini Bapak Ibu menyembunyikan, jadi dia tidak akan terbuka Bapak Ibu. Yang berikutnya menyangkal, jadi kalau disalahkan menyangkal Bapak Ibu saya. Hampir sama juga berbohong, itu berarti restitusi yang tidak berhasil atau kurang. Yang berikutnya Bu, ya teman itu akan tergantung nanti Bapak Ibu kalau dikandani merasa gantung sama teman-temannya saja. Jadi itu tidak punya pilihan. Yang berikutnya, nah pemantau menyesuaikan diri apabila diawasi. Ya namanya juga pemantau. Nanti hasilnya anak-anak itu dia takut kalau diawasi, kalau tidak sudah ya. Ya mungkin masih di anak-anak sini juga masih ada juga. Ya harus diawasi terus untuk diawasi. Nah sekarang yang terakhir, ya, Bapak Ibu mengusahakan sampai di sini nanti Bapak Ibu, ya, yaitu sebagai manajer dibacakan Bu Rakito. Nah menguatkan pribadi. Nah, sekarang tadi yang ditanya-tanya tadi itu ada menguatkan diri, dia akan menjadi bangga dengan meskipun dia salah, tetapi ilmu dari Bapak Ibu itu akan masuk di dalam dia. Dia merasa bagus, ternyata bagus itu kalau memberi memberi pengarahan, memberi pemahaman. Saya semakin percaya diri, saya semakin ternyata disiplin itu penting banget. Disiplin itu nanti segalanya bisa sukses. Nah itu nanti masuk ke situ nanti. Waktu Bapak Ibu memberikan pengarahan, dia akan teringat sampai selama-lamanya di situ. Jadi Bapak Ibu diusahakan semua ceramahnya ditularkan ke Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa menjadi manajer. Tidak hanya kepala sekolah menjadi manajer, tetapi Bapak Ibu sudah menjadi manajer di wali kelasnya sendiri, juga di BP-nya yang diampu. Ya, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita kenal di sini ada namanya restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Nah, sekarang masuk di sini semua Bapak Ibu. Bagaimana cara mengatasi, bagaimana apa-apa saja yang perlu ditanyakan kepada siswa. Tadi endingnya adalah pengarahnya, kita harus sampai di manajer. Sekarang di manajernya adalah ini yang perlu dilakukan. Ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau terjadi anak yang terlambat itu harus ada menstabilkan identitas. Ya. Dia tidak harus langsung dimarahin, tidak. Ya. Kata-katanya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya, harus ada kata-kata itu. Atau berikutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi dia tidak merasa dipersalahkan, tetapi ternyata sing salah orang mengaku dong, ternyata ada orang lain juga. Oh ternyata orang itu tidak betul terus, tetapi pernah melakukan kesalahan. Yang berikutnya namanya segitiga, berarti bentuk segitiga. Yang kedua, ya ini. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya. Contohnya gini, biasanya ada biasanya menanyakan yang agak mengejar karena sudah emosi. Kalau ini
dia santai saja cara menanggapinya. Kamu tentu mempunyai alasan mengapa kamu melakukan ini, atau kenapa kamu terlambat, kenapa, pasti ada alasannya. Ya, dia akan cerita, kita akan mengambil dari cerita itu nanti. Terus yang kedua, apakah ada cara yang efektif untuk mendapatkan itu? Nah, umpama contohnya dia mengambil mangga, apakah ada cara yang efektif untuk mendapatkan itu? Kadang-kadang siswa tidak, maksudnya apa ya? Umpama habis mencuri mangga itu, oh kalau sudah paham, oh ya saya harusnya ngomong sama yang punya, terus saya minta Pak, oh dia sudah memahami itu. Seperti itu. Kalau dia ketemu dengan yang punya, dia langsung begitu. Jadi kita juga akan mendidik anak itu seperti itu. Yang berikutnya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini kembali ke kelas tadi, keyakinan kelas. Nilai apa saja yang telah kita sepakati bersama, dan itu kita kesepakatan bersama, kalian juga sadar bersama, wis nempel kira-kira tidak boleh melanggar apa yang menjadi kesepakatan kelas ini ya. Menanyakan kembali, oh iya Pak, kemarin saya tidak piket, terus mesti gimana? Oh berarti saya tidak bertanggung jawab Pak. Kalau di kesepakatan kemarin, oh kamu mengakui ya dari oh iya Pak. Terus dia bangun, kira-kira apa nanti tindakanmu selanjutnya? Oh ya saya akan piket Pak, karena itu tanggung jawab saya. Nah, dia menjadi anak yang kita memberikan pengarahan, terus dari anak yang bertanggung jawab. Yang pertanyaan yang kedua biasanya gini, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi diiringi masa depannya dia itu diiringi. Mau dia kan kadang-kadang lupa, kok bocah mau dulan-dulan ya, aslinya gue sebenarnya pengen jadi apa tau. Nah itu mengingatkan dia akan menumbuh, oh iya ya, aku jenis pengen jadi tentara ya. Tapi kok aku ini lah, dia akan mengingat kembali ternyata dia punya tujuan. Mungkin orang tuanya sudah memberikan juga, oh sudah jadi tentara nih. Dia mengingat kembali, oh iya bapak menginginkan aku sudah jadi polisi atau tentara atau menjadi guru dia. Saya kok tidak disiplin. Nah, dia akan teringat kembali apa yang pernah diimpi-impikan waktu kecil atau waktu dalam masa-masa apa ya, masa-masa mau besar itu. Dia pasti punya cita-cita. Jadi bapak ibu, sebenarnya keinginan anak dan keinginan tua itu, kalau orang tua sudah punya pengen, dia akan nyalur di anak itu bapak ibu. Wah harusnya menjadi tentara, itu akan nyalur ya, tapi dalam hati ya, atau diciptakan waktu-waktu kecil ya. Dia nanti akan hidup yang lebih positif. Itu sudah terbukti ya bapak ibu. Jadi sebenarnya keinginan orang tua itu sebenarnya bisa nyalur di anak bapak ibu. Jangan dibiarkan keinginan anak itu, keinginan bapak ibu itu jangan terserah anak, tidak, tetapi di dalam hati sudah ada. Mungkin dalam doa, mungkin dalam keseharian. Sebenarnya waktu tidur itu pengen dia jadi sukses, tapi sukses kurang tinggi, kurang detail. Wah, sebenarnya jadi direktur ya, atau sebenarnya saya jadi menteri ya. Itu nanti akan tersalur dalam keinginan dia. Terus dia nanti kalau saat nanti sudah dewasa, bapak ibu kalah kesalahan mengingatkan, sebenarnya cita-citamu mau boleh ngembien. Nah, dia akan lagi termotivasi dalam hidupnya, akan menata hidupnya dia. Gitu. Berikutnya. Ya, ini ada suatu contoh kemarin, ini yang saya upload karena setiap guru CGB itu harus ada aksi nyata. Nah, ini kemarin adalah peristiwa karena suaranya tidak masuk, dikliknya Bu yang peristiwa. Nah, ini ada salah satu siswa yang terlambat, dia terlambat, ya masuk, lengah-lengok terus dia lari. Ya, berikutnya yang segitiga. Nah, contoh segitiga restitusi. Ya. Ini cuma contoh saja, bapak ibu nanti bisa mengembangkan sendiri. Tetapi kata-katanya perlu tadi yang digarisbawahi. Nah, itu ada menanyakan kenapa kok terlambat. Ya. Ini cuma menggambarkan yaitu bahwa segitiga restitusi. Yang pertama kalau terlambat ditanya saja. Tadi sesuai dengan yang apa tadi, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Tiga itu yang penting. Ya, tanyakan aja. Terus nanti berikutnya
itu hasil dari segitiga restitusi. Dia menjawab, Mbak Rahma menjawab bahwa saya tidak merasa bersalah, tetapi saya akan terbangun menjadi lebih tanggung jawab dan mandiri. Dia menjawab seperti itu. Ya, setelah adanya restitusi itu. Ya. Berikutnya ada 2 contoh kasus. Jangan klik yang di luar, itu saya gerakan. Ya. Ini adalah peristiwa yang kedua. Jadi anak ada yang membuang sampah sembarangan. Terus saya melakukan namanya segitiga restitusi. Ya, dia membuang sampah. Tapi ini masih dalam skenario nih Bapak Ibu. Ya, nanti bisa dinyatakan dan aplikasikan di dalam kelas. Yang berikutnya Bu, yang segitiga restitusi sama, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan. Nah, itu yang terakhir adalah hasilnya, bahwa dia tidak merasa takut, tetapi saya merasa terbimbing, saya merasa pengalaman baru, diberikan pengarang. Sampai anak mengatakan pengarangnya baik, Bapak Ibu ternyata pengarangnya baik. Jadi ilmu Bapak Ibu itu disalurkan ke anak, apapun disalurkan aja. Mungkin cerita sedikit tentang Bapak Ibu bisa sukses seperti itu, ceritakan aja. Jadi tidak usah tergesa-gesa dia untuk pergi, tapi tidak ada waktu, karena kita dalam jangka panjang Bapak Ibu, tidak jangka pendek ya. Gitu dari saya Bapak Ibu, mungkin Bu DP mau menambah atas partisipasinya sampai nanti jam berapa nih? Tadi urusannya sampai jam berapa? Tidak ada WA lagi. Oh ya. Begitu Bapak Ibu, atau mau ada yang bertanya dahulu? Oh ya, silahkan. Oke. Oh, pakai mengajar. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama adalah ini konsepnya apakah di dalam kelas atau siswa secara keseluruhan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menyoroti masalah disiplin. Apa yang dijelaskan tadi kayaknya tidak selaras dengan kejadian setiap hari yang betul-betul ada di lapangan. Contoh, tadi dikatakan bahwa reward sudah tidak perlu, punishment tidak perlu. Padahal punishment dan reward itu bisa diberikan bukan dalam bentuk penghargaan barang atau uang, tapi dalam bentuk kata-kata. Yang pertama, yang kedua, kita lihat dalam kenyataan. Di dalam penilaian kinerja guru, salah satunya adalah proses belajar mengajar di kelas. Itu ada poin-poin, guru harus memberikan reward, guru harus memberikan dan sebagainya. Itu ada poinnya. Reward di sini misalnya siswa menjawab dan benar, guru tinggal mengatakan baik atau tepuk tangan semuanya karena temannya sudah menjawab dan benar. Itu reward. Gitu. Jadi apakah memang reward dan punishment ini sudah tidak diperlukan lagi? Kemudian yang kedua, yang ketiga, kalau memang sanksi, disiplin dan sebagainya tidak diperlukan, hukuman tidak diperlukan, apa gunanya buku tata tertib, apa gunanya ada guru BP? Gitu. Karena di dalam keseharian di sekolah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Tentu akibat dari pelanggaran itu maka ada sebuah hukuman. Hukuman itu ada hukuman ringan, ada hukuman yang berupa teguran dan sebagainya yang sudah disepakati, yang dituangkan di dalam buku pelanggaran tata tertib sekolah. Jadi ini kalau saya melihat konsepnya sepertinya konsep untuk siswa di dalam kelas. Untuk siswa di dalam kelas bagi bapak ibu guru yang bersangkutan gitu. Karena kalau sudah di luar kelas, kenyataan setiap hari kita bisa lihat, misalnya ada siswa yang minum, apakah mau dibiarkan dielus-elus saja atau diberi nasihat saja dan sebagainya. Ada siswa mungkin yang memukul temannya, apakah hanya perlu dengan reward, hukuman atau punishment atau reward itu apakah masih diperlukan atau tidak? Karena kita berbicara kenyataan. Kalau secara konsep bisa saja kita mulus begitu ya, tapi pada kenyataannya di setiap hari kan tidak seperti itu. Banyak sekali siswa yang melanggar dan sebagainya. Nah, ini kalau tidak ada punishment atau reward, jadinya seperti apa? Jadi
Apalagi sekarang seperti di sekolah kita ada STP 2K, kerjanya setiap hari Senin mencari siswa yang tidak pakai topi, kalau upacara tidak pakai kaos kaki dan sebagainya. Tentu ini kan ada konsekuensinya, ada konsekuensi dari segi pelanggaran siswa yang sudah disepakati oleh semua warga sekolah, dituangkan dalam bentuk buku tata tertib, bahkan sudah ada dengan skornya di situ. Makanya tolong diperjelas, karena konsepnya ini apa konsep seluruh siswa di sekolah, di satu sekolah, atau hanya khusus konsep guru, seorang guru yang mengajar di kelas yang bersangkutan. Terima kasih. Sementara itu dulu, Pak. Tadi dicatat, Bu. Ya, yang pertama apa nih? Yang pertama apakah konsep itu untuk seluruh siswa atau hanya pada kelas? Terima kasih Pak Kus. Oke, sampai saya bisa jawab. Oh, Bu Dewi aja karena masih sama. Nanti saya yang terakhir. Bu Dewi mau memberi tanggapan dari Pak Kus. Tidak apa-apa. Nanti kalau saya langsung Baik, menanggapi dari melanjutkan dari pertanyaannya Bapak Kos, bahwasanya tadi sudah diuraikan panjang lebar ya. Saya tanggapnya cuman kalau misal penghargaan ataupun hukuman tidak boleh diberikan kepada siswa, lalu itu tidak relevan dengan yang sudah kita jalani selama ini, gitu ya Pak. Baik, sepengetahuan saya Bapak, untuk hukuman ataupun penghargaan itu kan kita bisa melihat dari dua jangka tujuan jangka panjang sama tujuan jangka pendeknya. Kalau untuk tujuan jangka pendeknya Bapak, itu kita bisa melihat pada saat proses berjalannya kegiatan belajar mengajar. Pada saat proses itu untuk tujuan jangka pendeknya itu kita boleh memberikan itu Bapak, dengan tujuan apa? Yaitu dengan mengikat adanya kesepakatan kelas. Jadi penghargaan ataupun hukuman itu kita tidak usah memberikan, tetapi apa? Tetapi dalam kesepakatan kelas itu nanti kita menuntun anak agar apa? Agar menciptakan suatu kondisi di mana bisa mendukung adanya pembelajaran tersebut. Misalnya kita tidak boleh menghukum, ya kan? Nah, kita tidak menghukum Bapak, sebagai guru kita tidak menghukum, tetapi di kesepakatan kelas itu sudah kita sepakati dengan anak. Nah, dengan harapan yang kita buat di kesepakatan kelas itu kan dari anak yang kita bahas bersama, kemudian disepakati bersama. Apabila sudah ada kesepakatan dari mereka kemungkinan untuk melanggarnya, bahkan itu hukumannya bukan dari kita, tapi dari kelas yang bersangkutan itu sendiri. Seperti itu Bapak. Kemudian kalau untuk jangka panjangnya kenapa kok tidak boleh? Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, bahwasanya kalau anak kita biasakan dengan memberikan penghargaan, kemudian hukuman, mereka akan cenderung ke depannya itu takut, dalam artian saya melakukan ini dengan tujuan bukan untuk kemajuan tapi ben untuk iki, misalnya untuk penghargaan. Kalau hukuman saya takut masuk kelasnya Pak Kos, kenapa? Enggak tidak dihukum. Nah, seperti itu. Itu kita di dalam pembelajaran yang sudah kita pelajari selama ini, hukuman dan penghargaan itu kita siasati dengan adanya kesepakatan kelas itu tadi. Jadi itu dari anak kita sepakati bersama. Kalau misalnya ada salah satu yang melanggar, nah itu nanti teman-temannya yang akan memberikan istilahnya bukan hukuman atau mungkin ada sikap lain seperti itu Pak harapannya. Tetapi kan ini juga masih kita jalankan, belum kita evaluasi hasilnya apakah sudah dengan kesepakatan kelas itu kita bisa membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih aktif, dan juga seperti yang sudah kita jalani ini, bahwasanya guru itu pada dasarnya hanya menuntun anak-anak untuk belajar. Jadi kita sudah tidak boleh yang namanya kok memaksa, kamu harus belajar ini, kamu harus belajar ini, tidak. Tapi kita hanya bisa menuntun mereka sesuai dengan silabus ataupun materi-materi yang akan kita berikan kepada anak. Seperti itu Bapak. Sedikit menambahkan Pak. Makanya pertanyaan saya yang pertama tadi tolong dijawab dulu. Konsepnya apakah di kelas atau siswa secara keseluruhan? Kalau di kelas, oke, kita
kita bisa menerima. Tapi kalau secara keseluruhan, tolong dilihat juga dengan kenyataan setiap hari yang berlaku di sekolah ini. Maksud saya seperti itu. Jadi jawab saja konsepnya di kelas atau seluruh kelas, apa seluruh siswa di dalam sekolah itu, karena beda. Sekolah punya aturan. Kalau memang tidak boleh ada hukuman, mengapa ada aturan, mengapa ada tata tertib? Nah, ini yang perlu saya tanyakan, seperti itu. Kalau konsep di dalam kelas berarti kan masing-masing kesepakatan antara kelas dengan guru yang bersangkutan. Itu kalau konsepnya di dalam kelas. Terima kasih. Terima kasih. Sasarannya kami memang awalnya itu masih dalam rangka wali Bapak Ibu. Jadi masih dalam satu kelas. Tetapi kalau ternyata kelas-kelas itu sudah mempunyai suatu kesepakatan, itu nanti Bapak Ibu juga sudah mudah. Nah, ini kesepakatan kelasmu piye begitu. Tetapi dia tidak akan melanggar dengan aturan yang universal Pak Kus. Jadi gini, nanti sekolah semuanya tidak melanggar itu. Ini adalah mendukung daripada aturan sekolah yang mungkin masih perlu ada filtrasi. Filtrasinya masuk di dalam tadi keyakinan kelas tadi, Bapak Kus, begitu Pak. Ya. Jadi ini mudah-mudahan kalau memang semuanya sudah mempunyai kesepakatan kelas, itu nanti kita sudah mudah. Jadi Bapak Ibu mungkin akan menanyakan tadi, yang pertama ada mau menstabilkan identitas tadi, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang berikutnya adalah menyatakan keyakinan. Nanti sanksinya di wali kelas dan guru BP masuk di sini. Kalau semuanya dari kelas-kelas sudah mempunyai suatu kesepakatan kelas, itu akan menjadi lebih enak sekali, karena akan kalau guru yang lain mungkin dia bukan wali, cuma cukup menanyakan saja. Tadi ini ya, pertamanya setiap orang pasti melakukan kesalahan ya, jadi nggak usah takut, pasti orang tidak akan sempurna. Yang berikutnya, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Itu pertanyaan mesti di situ, kamu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah tadi memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Nah, tetapi Bapak Ibu tidak sampai di situ, sampai dia kembali seperti normal biasa. Jadi kembali kebaikan dia, rasa baiknya, rasa kamunya. Jadi karena di sini itu dalam jangka waktu panjang Bapak Ibu tidak sengaja mendampingi terus ya Bapak Ibu. Karena mendampingi, mengarahkan, membimbing, memberikan pemahaman, tetapi tidak menjudge kowe kudu dadi ngene, bukan, tidak. Tetapi mendorong keinginanmu apa sih lah sini, mesti betul ya cita-cita ya. Mosok seperti ini kamu harus lebih belajar rajin dan sebagainya. Tapi itu perlu ditanyakan saja anak-anak. Anak-anak sebenarnya sudah tahu jawabannya. Oke. Terus yang ketiga ada yang tadi menanyakan keyakinan, ya. Kamu ini menjadi orang seperti apa? Ya, seperti itu. Ya. Oke, bagus. Ya. Jangan lagi ya, bagus. Ya. Jadi ini adalah sasarannya adalah wali kelas semua. Jadi kalau wali kelas semua sudah membuat suatu kesepakatan kelas, kita nanti mudah. Meskipun Bapak Kus nanti ngandani bocah Leo adalah ada inti pertanyaannya, ada segitiga restitusi ini Bapak. Ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, pertanyaannya ini, setiap orang pasti mengalami kesalahan. Terus yang berikutnya, tidak semua orang betul terus tidak, tapi pasti ada kesalahan. Ya. Kamu bukan satunya orang yang melakukan kesalahan itu. Terus yang berikutnya adalah tadi validasi tindakan yang salah. Jadi kamu tentu punya alasanmu apa nih? Nah di situ nanti Bapak Ibu akan menggali di situ, biar anak yang menanyakan dan nanti dia akan menyadari dirinya sendiri. Kalau Pak Kus mungkin tidak hanya satu hari itu toh, kalau memang mau melaksanakan segitiga ini terus didampingi terus sampai dia muncul sendiri tanggung jawab dan cita-citanya dia akan muncul sendiri. Jadi ini tidak jangka waktu pendek, ketemu situ, ini kesalahan, tak kandani ini, tetapi harus memantau lagi Pak. Jadi memantau sampai kapanpun, sampai dia akan kembali tentang dirinya, tentang jati dirinya, tentang cita-citanya. Itu kalau di CGP ini seperti itu, pengarahnya seperti itu. Jadi tidak hanya waktu sementara tidak, tetapi didampingi terus. Ya. Kalau Bapak sudah ingin melakukan ini, ya terus.
Ya, kalau saya ragu mungkin wis tak pasake BP saja. Tapi kalau ingin melakukan ini segitiga restitusi harus terus, ya. Mungkin satu anak nanti menjadi contoh. Ini bagus mungkin ngambil itu sing kae wong kae ayo sekarang ada kembalikan tentang jati dirinya, tentang cita-citanya. Nanti pasti suatu saat akan ketemu bagus. Makasih Pak, bos wah. Mungkin kalau tidak ketemu jenengan Pak, saya nggak jadi apa-apa. Pasti begitu Pak. Iya, itu karena kita akan ada jangka panjang. Demikian Bapak Ibu, Bapak Gus yang bisa saya sampaikan. Ada Ibu yang mau bertanya? Ya, Bu Rasti sudah? Oke. Ya, demikian Bapak Ibu acara demi acara sudah kami lakukan. Mudah-mudahan dengan pemahaman dan sosialisasi tentang segitiga restitusi mudah-mudahan berguna bagi Bapak Ibu dan bisa dikeluarkan juga kepada Bapak Ibu, juga bisa Bapak Ibu melakukan sendiri tentang segitiga restitusi kepada anak. Tidak semua Bapak Ibu bisa 2 atau 3 Bapak Ibu handle gitu ya. Kalau yang menghandle semua nanti biar BP ya gitu, biar kembali dengan cita-citanya, kembali dengan motivasi dirinya, tanggung jawab dan mempunyai gairah di dalam hidup. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang, sampai bertemu kembali. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Bapak Bambang Setiawan yang telah menyampaikan. Sebelum kita tutup acara pada siang pagi hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Kita mulai ajaran tahun 2023. Sebelum kita mulai pembelajaran yang akan datang, sebaiknya kita membuat namanya kesepakatan kelas. Sekarang diisi semua, terus nanti ditempelkan di papan tulis di sini. Setelah itu nanti direkap. Tadi saya kasih belakangnya atau bawahnya ada apa-apa. Semangat, disiplin, dan bertanggung jawab. Dadah. Kemarin saya dan teman-teman kelas saya serta Pak Bambang sudah melakukan kesepakatan kelas. Nah, untuk kesepakatan kelas tersebut yaitu antara lain yang pertama, kita telah bersepakat untuk selalu melaksanakan tugas piket sesuai jadwal yang telah dibuat. Yang kedua, kita tidak boleh terlambat masuk kelas. Yang ketiga, kita harus selalu tenang saat guru sedang berbicara atau menjelaskan. Nah, untuk kesepakatan kelas tersebut, alhamdulillah saya dan teman-teman saya tidak pernah melanggar kesepakatan kelas tersebut. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Zuyana Diah Palupi. Kemarin saya sudah mengikuti kegiatan sosialisasi aksi nyata dari CGP Angkatan 7 yang dilaksanakan oleh Bapak A. Bambang Setiawan, ST. Kemarin saya sebagai MC di acara tersebut dan menjadi wali kelas di kelas 12 OTKP 2. Kegiatan yang dilaksanakan kemarin sangat menginspirasi saya untuk bisa diterapkan dalam kelas saya, terutama di kelas 12 OTKP 2 tentang materi segitiga restitusi.
materi itu sangat baik dan sangat menginspirasi saya untuk bisa menerapkannya dalam kelas 12 OTKP 2. Terima kasih Pak Bambang sudah memberikan inspirasi yang sangat hebat. Matur nuwun. Terima kasih saya kepada Bapak Bambang Setiawan yang telah memberikan sosialisasi khususnya tentang segitiga restitusi, di mana kami awalnya tidak paham mengenai apa itu restitusi itu. Sekarang kami setelah mendapatkan sosialisasi, kami lebih terbuka pemikirannya, lebih paham, dan insya Allah akan berguna bagi kami ke depan.